Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai rumus trigonometri sudut rangkap. Oke, sebelum kita mulai videonya, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, nah rumus trigonometri sudut rangkap. Rumusnya itu dia ada sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Rumusnya sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, 2 cos kuadrat alfa dikurang 1, 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, jadi rumus cos 2 alfa itu ada 3 ya. Yang pertama cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Yang kedua 2 cos kuadrat alfa dikurang 1, 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa yang ketiga. Nah, untuk rumus tan 2 alfa yaitu 2 tan alfa dibagi 1 per tan kuadrat alfa. Ibu gimana cara mengingatnya? Atau ini rumusnya dari mana? Nah, jadi saya akan mengajari ini rumusnya dari mana sih sebenarnya sin 2 alfa, kenapa tiba-tiba jadi 2 sin alfa cos alfa. Nah, jadi saya akan ajarin sin 2 alfa itu dari mana dapatnya, cos 2 alfa itu dari mana, dan tan 2 alfa itu dari mana. Oke, nah yang pertama saksikan ya. Jadi nanti pembahasan kita agak banyak karena kita mau bahas ini rumusnya dari mana, kenapa bisa seperti ini, dan sekaligus jadi kamu bisa mengingatnya. Nah, kemudian nanti setelah ini kita bahas soal ya. Nanti ada soal sekitar 7 soal yang akan saya jelaskan supaya kamu paham mengenai rumus trigonometri sudut rangkap. Nah, sudut rangkap yang pertama, ini ada si sin 2 alfa. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kenapa Bu dari sini bisa? Nah, ini turunan rumusnya dari sini. Sin 2 alfa sama dengan apa? Dari mana rumusnya ya? Sin 2 alfa itu kan kalau kita bilang adalah sin alfa ditambah alfa kan? Kan 2 alfa, berarti alfa tambah alfa kan 2 alfa. Berarti sin 2 alfa itu sin alfa tambah alfa, ya kan? Nah, coba kamu ingat pelajaran kita sebelumnya mengenai penjumlahan sin. Nah, ini pelajaran yang sebelumnya. Nah, ini kan ada kalau sin alfa tambah alfa apa? Yang pelajaran sebelumnya. Sin alfa tambah alfa, berarti sin alfa tambah alfa berarti, ingat kalau sin berarti dia yang saya bilangin adalah sin cos berkebalik ke apa? Selang-seling sin cos cos sin. Nah, kemudian kalau tandanya sama, ininya selang-seling tapi tandanya sama, sin cos cos sin. Nah, kalau semalam kan sin A tambah B kan berarti sin AB kan. Nah, sementara ini sin alfa tambah alfa tambah alfa, berarti ini sama, sin alfa cos alfa sin alfa. Kalau dia semalam AB ya kan. Kalau ini kan alfa berarti alfa sama. Nah, berarti sama dengan, nah coba kamu lihat, sin alfa cos alfa tambah cos alfa sin alfa, itu kan cos alfa sin alfa kan sama dengan sin alfa cos alfa kan. Nah, atau gini, sin alfa cos alfa, kalau ini saya balikan boleh nggak? Cos alfa kali sin alfa, kan sama dengan sin alfa kali cos alfa. Nah, saya balikan, jadi sin alfa cos alfa. Nah, kira-kira sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa jadi apa? Jadi, nah ini kan koefisiennya 1 nih ya, 1 tambah 1 berarti 2 sin alfa cos alfa. Nah, sama dengan gini, anggap sin alfa cos alfa ini adalah variabelnya, berarti ini ini si A, variabelnya ini A ditambah A, berarti A tambah A 2A. Nah, gitu. Jadi 2 sin alfa cos alfa. Nah, berarti dapat nih rumus yang pertama. Sin 2 alfa itu dari mana, Bu? Dari sini dia. Berarti sin 2 alfa rumusnya menjadi apa? 2 sin alfa cos alfa. Nah, ini dia. Lanjut lagi. Yang kedua, cos 2 alfa. Bu, kenapa banyak kali rumusnya? Nah, lihat ya, satu-satu. Cos 2 alfa. Berarti cos 2 alfa itu
apa? Penjumlahan dari cos alfa tambah alfa. Nah, sementara yang kita pelajari kemarin, kalau cos A tambah B berarti gimana? Cos A tambah B yang semalam. Nah, berarti kan yang semalam kalau penjumlahan cos kan berarti cos. Kalau cos berarti kembar, yang si cosnya cos sin. Nah, ya kan? Cos sin. Nah, cos sin. Terlalu lebar ya. Sini aja. Cos sin. Nah, tapi cos sin. Tapi kalau ini positif, ini jadi negatif, ya kan? Nah, karena dia alfa sama alfa, kalau semalam kan A tambah B, ini kan jadi AB, ya kan? Nah, kalau alfa sama alfa berarti si alfa. Nah, lihat ini, cos alfa dikali cos alfa. Cos alfa kali cos alfa jadi apa, Ibu? Jadi cos kuadrat alfa dikurang sin alfa kali sin alfa. Berarti jadi sin kuadrat alfa. Kan dikali ya, berarti sin kuadrat, sinnya ada 2 kali. Berarti sin kuadrat alfa. Nah, dapat nih. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Dapat rumus yang pertama. Dari sinilah rumus yang pertama. Nah, tapi rumus dari sini bisa diturunkan lagi, bisa dibuat lagi rumusnya. Rumusnya apa lagi, Bu? Nah, coba kamu ingat rumus identitas trigonometri. Ini jangan lupa ya, saya buat di mana ya? Rumus identitas trigonometri. Di sini aja. Nah, ini ada rumus. Ini yang harus kamu ingat. Rumus identitas trigonometri itu adalah, ini pelajaran kelas 1 sebenarnya. Rumus identitas trigonometri adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, ini dia. Kamu kotakin ya. Ini dia rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, dari sini rumus yang ini, cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kita kan bisa nih ubah-ubah. Coba saya mau ubah si sin kuadratnya dulu. Sin kuadrat alfanya saya mau ubah. Sin kuadrat alfanya nih. Coba kalau kamu tinggalkan sin kuadrat alfa ini kan sin kuadrat alfa sama dengan, kalau dia mau tanya sin kuadrat alfa aja sendirian, berarti 1 yang ini cos kuadrat alfanya pindah ke sini. Berarti 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, ini dia kalau rumus sin kuadrat alfa. Terus kalau misalnya saya mau tanya si cos kuadrat alfanya apa aja, Bu, gimana? Berarti kalau cos kuadrat alfa aja yang ditanya, berarti 1 dikurang, nah ini yang sin kuadrat alfanya yang pindah. 1 dikurang sin kuadrat alfanya yang pindah. Nah, kalau cos kuadrat alfanya aja yang ditanya, tinggalkan dia sendirian, berarti 1 pindah jadi sin, jadi negatif sin kuadrat alfa. Nah, jadi dari rumus cos 2 alfa ini kenapa 3 rumusnya, Bu? Si cos kuadrat alfa ini bisa dirubah ke sini, si sin kuadrat alfanya bisa ubah ke sini. Nah, coba yang pertama kita ubah dulu si sin ya, misalnya ini ya, dari sini rumusnya. Berarti ini tadi kan cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu kan, Bu, cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Berarti sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfanya berapa? Nih, sin kuadrat alfanya sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Berarti ini 1 di dalam kurung dulu ya, 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, sekarang kita buka dalam kurungnya. Berarti cos kuadrat alfa dikurang 1 ditambah ya, kan negatif kali 1 negatif, negatif kali negatif positif, positif cos kuadrat alfa. Nah, coba lihat ini sama ini bisa ditambah ya, cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, berarti jadi apa? Jadi 2, ya kan? 2 cos kuadrat alfa. Nah, cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa jadi 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, dapat jadinya nih rumus yang ke 2, cos 2 alfa yang kedua dapat jadi nih rumusnya. Dari sinilah dia, 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Bu, rumus yang ketiga dari mana? Sama.
Nah, coba kita lihat ya. Cos 2 alfa sama dengan, dari sini ya, cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Yang tadi kan yang kita ganti adalah si sinnya, sin kuadrat alfa. Kita ganti dari rumus identitas. Sekarang yang kita ganti adalah cos kuadrat alfanya, kita ganti dari rumus identitas yang ini, kita ganti. Yang tadi kan si sin, sekarang si cos kuadratnya yang diganti, cos kuadrat alfa. Berarti sama dengan cos kuadrat alfanya jadi apa nih? 1 dikurang sin kuadrat alfa ya. Nah, berarti ini 1 dalam kurung 1 dikurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa lagi. Nah, berarti sama dengan buka kurungnya 1 kurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Berarti sama dengan 1. Nah, ini min 1 sin kuadrat alfa dikurang min 1 sin kuadrat alfa. Kan ada angka 1 nih ya. Berarti berapa? Jadi berapa? Utang 1, utang 1. Jadi utang 2. Utang 2 sin kuadrat alfa. Nah, ini dari sini dia. Jadi dapat cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Dapat ya penjelasan yang ketiga dari cos 2 alfa. Tan gimana Bu? Sama seperti yang semalam. Muat nggak ya? Muat lah ya nih. Kalau tan 2 alfa. Tan 2 alfa itu tan apa Bu? Tan 2 alfa berarti tan alfa tambah tan alfa tambah alfa ya kan? Tan 2 alfa. Nah, semalam kalau rumus tan apa yang saya bilang? Tan adalah tan per 1 tan ya kan? Nah, ini perkalian, yang ini penjumlahan ya. Tan per 1 tan. Nah, ini karena positif yang atas ngikutin positif, yang bawah kebalikannya, ya kan? Karena positif atas positif, bawah kebalikannya. Nah, sekarang tannya. Tan apa? Kalau semalam kan AB, berarti ini karena alfa. Berarti sama dengan tan alfa tambah tan alfa. Jadi apa Ibu? Jadi 2 tan alfa ya kan? Tan alfa tambah tan alfa 2 tan alfa per 1 dikurang tan alfa kali tan alfa. Dikali berarti tan kuadrat alfa. Tan kuadrat alfa. Nah, dapat. Jadi tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 tan kuadrat alfa. Nah, ini dia rumusnya. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 tan kuadrat alfa. Ya kan? Udah sama ya? Nah, jadi ini penjelasan dari mana rumus-rumus ini. Bu, gimana caranya? Kalau saya nggak hafal gimana? Cukup kamu buat kayak gini aja. Kamu orat-arit, dah. Terakhir kamu dapat nih, oh gini rumusnya, ini rumusnya. Karena kalau kamu sering mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan sudut rangkap, maka otomatis kamu dengan sendirinya hafal rumus ini. Kalau nggak hafal Bu, kamu bisa pakai yang penjelasan tadi ini yang saya jelaskan. Tadi kan cuman ini jadinya kamu cuman ngingat operasi matematikanya aja, ya kan? Kamu tahu yang ini ditambah ini tambah ini. Jadi nggak perlu dihafal, tapi kamu bisa dapat rumusnya, semua rumus yang ini. Oke, untuk soalnya kita hapus ini dulu semua, baru kita lanjut ke soal nomor 1 sampai nomor 7. Lanjutkan soal nomor 1, saya akan melihat catatan ya bukunya karena saya nggak hafal soalnya. Jadi satu-satu saya tuliskan dulu soal nomor 1. Nah, di sini ya, nomor 1 yaitu 2 sin 22,5 cos 22,5 derajat ya, sama dengan berapa? Nah, soal nomor 1, 2 sin 22,5 cos 22,5. Nah, itu sama dengan berapa? Oke, nah caranya gimana Bu? Nah, lihat ini caranya. 2 sin 22,5 cos 22,5. Coba kamu lihat dari sudut ini. Ini kan ada 2 sin 22,5 cos 22,5. Nah, ada hubungannya sama rumus yang mana nih? Ada hubungannya sama sudut rangkap.
sin sama cos. Kira-kira yang mana nih? Ada yang dia sin sama cos, ada dua sin 22,5, 22,5. Ini ada dua alfa yang kembar. Nah, ini berarti kan ini alfa. Anggap 22,5 ini alfa. Berarti kan 2 sin alfa cos alfa. Ini berarti kan 2 sin alfa cos alfa. Berarti sama dengan apa? 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Nah, jadi kita bisa singkat rumusnya. Jadi jadi 2 alfa. Ya, sin 2 alfa. Nah, jadi yang ini 2 sin 22,5 cos 22,5 itu kan 2 sin alfa cos alfa atau sama dengan sin 2 alfa ya kan? Berarti Bu berarti yang 2 sin 22,5 cos 22,5 itu sama dengan sin 2 alfa dong Bu. Iya. Berarti alfanya berapa? Alfanya berarti sama dengan, kita buat di sini sin 2 kali alfanya berapa di sini? Alfanya 22,5. 22,5 berarti sama dengan berapa? Sin 2 dikali 22,5 berapa? 2 kali 22,5 sama dengan 45 ya. Nah, 22,5 tambah 22,5 atau sama dengan 2 kali 22,5 sama dengan 45 derajat ya. Nah, berarti sama dengan sin 45. Nah, ini makanya saya buat ini tabelnya, tabel untuk kita ngerjain tugasnya, ngerjain soal-soalnya. Sin 45 udah, kita lihat ini tabel trigonometrinya. Sin 45 berapa Ibu? Setengah akar 2. Jawabannya adalah setengah akar 2. Nah, dapat soal yang nomor 1. Kita ada 7 soal ya. Selesai nomor 1. Lanjut kita soal ke nomor 2. Nah, soal nomor 2, saya ambil catatannya lagi. Saya nggak hafal soalnya. Nah, soal nomor 2, 10 sin 105 derajat cos 105 derajat sama dengan berapa? Oke. Nah, 10 sin 105 derajat cos 105 derajat sama dengan berapa? Dari rumus yang ini, Bu, yang ini kan 2 sin alfa cos alfa, tapi ini sin alfa cos alfa, ini 10. Jadi gimana caranya? Jadi kamu tuh harus pandai membuat soal ini menjadi rumus sudut rangkap. Ada hubungannya sama sudut rangkap. Ini kan 10. Nah, gimana Bu kalau kita mau buat 2? Bisa dipecah 10 ini berarti kan? Berarti kan saya bisa buat ini 10 itu jadi 5 dikali 2, ya kan? 5 dikali 2 kan sama dengan 10. 5 dikali 2 sin 105 cos 105 derajat juga. Nah, ini kan jadinya 5 kali 2 sin 105 cos 105 derajat. Ini ada hubungannya sama yang mana, Bu? Sama kan? Sama yang ini. Berarti kan sama dengan 2 sin alfa cos alfa, ya kan? Ini kan sama nih. Berarti saya buat di sini ya. 2 sin alfa cos alfa. 2 sin 105 cos 105. Berarti kan sama dengan ini 5-nya tetap ya. 5-nya turun ke bawah, 5 turun ke bawah. Nah, 2 sin alfa cos alfa itu apa? 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. 5 dikali sin 2 alfa. Nah, sekarang 5 dikali sin 2 dikali alfanya berapa, Ibu? Alfanya 105 ya. Ini alfanya. Ya, derajatnya berapa? Alfanya 105 derajat. Berarti sama dengan 5 dikali sin 2 kali 105 berapa? Berarti 105 tambah 105 berarti 210 ya. 210 derajat, ya kan? Nah, sekarang 5 dikali berapa sin 210, Ibu? Sin 210 kita cari nih di sini. Saya ulang ya, ini pelajarannya yang paling penting. Jadi semua pelajaran trigonometri kamu nggak terlepas dari kuadran ini ya. Sin 210. Saya mau pakai si sudut yang tidak berubah, yaitu si 0, 360 dan 180 ya. Sudut yang tidak berubah ini, sudut yang genap. Kalau sudut yang 90 sama 270 dia ganjil, dia berubah nanti fungsinya. Jadi bingung. Kalau kamu nggak mau bingung, jadinya kamu pakai sudut yang nggak berubah aja. Sudut yang tidak berubah itu yang mana? 180, 0 derajat, dan 360. Oke. Berarti kan sin 210, kuadran ke berapa dia? Kuadran ke
kan lewat ya dari 180, berarti di sini kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang nilainya positif siapa? Yang nilainya positif adalah si tan. Sementara si sin nilainya negatif. Nah, jadi kita buat dulu negatif. Ya kan? Nah, 180 tambah berapa supaya 210? Tambah supaya 210 berarti tambah berapa, Ibu? Tambah 30, ya kan? Nah, tambahnya itu aja yang kamu lihat di tabel. Kan 180. Supaya 210 berapa? Tambah berapa? Tambah 30 kan? Nah, berarti 30 di tabel. Lihat, berarti 30 sin 30. Mana sin 30? Sin 30 yaitu setengah. Jadi 1/2. Negatifnya udah ya. Kenapa negatif, Ibu? Karena yang positif di kuadran ketiga hanya si tan. Berarti kalau nilai sin negatif. Jadi sin 210 sama dengan min setengah. Setengahnya dari mana, Bu? 180 tambah 30. 30-nya aja yang diambil. 30 itu sin 30 adalah setengah. Berarti 5 dikali setengah sama dengan minus 5/2. Selesai soal nomor 2. Kita lanjut. Ada 7 soal. Jadi kita lanjut soal nomor 3. Nah, saya ambil catatannya lagi. Soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu ini dia. 7 cos kuadrat 112,5 dikurang 7 sin kuadrat 112,5 derajat sama dengan berapa? Berarti oke, lihat dulu. Ini kan 7 cos kuadrat 112,5 dikurang 7 sin kuadrat 112,5. Nah, ini ada hubungannya sama si yang mana nih kira-kira? Sama si ini ya, cos kuadrat alfa dengan sin kuadrat alfa ya. Nah, tapi kok ada 7-nya, Bu? Sementara ini kan cuman cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Sementara di sini ada angka 7, Bu. Nah, kalau kita keluarin angka 7-nya, dikeluarkan angka 7-nya, kita buka dalam kurung gini kan jadinya bisa jadinya. Jadi gini, cos kuadrat 112,5 dikurang sin kuadrat 112,5, ya kan? Nah, kita keluarin 7-nya. Kenapa dikeluarin 7-nya, Bu? Supaya dia menghasilkan sudut rangkap. Rumusnya ya kan? 7 cos kuadrat 112,5 dikurang dikurang sin kuadrat 112,5. Jadi kita keluarin 7-nya, dikeluarin 7-nya. Ini, Bu, sama ini beda atau sama-sama ya? Ini kan kalau kamu kali ke dalam 7 dikali ini jadi yang ini. 7 dikali yang ini kan jadi yang ini. Nah, jadi dia tidak merubah soal ya. Nah, 7. Nah, ini apa nih? Kan ini sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Alfanya 112,5 ya. Berarti sama dengan 7 dikali cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Apa nih cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan apa? Cos 2 alfa. Jadi kita ganti di sini cos 2 alfa. Berarti sama dengan 7 dikali cos 2 dikali alfanya berapa? 112,5. Berarti sama dengan 7 dikali cos 2 kali 112,5 sama dengan 112,5 tambah 112,5. Berarti sama dengan 225 derajat ya. Nah, sama dengan 7 dikali cos 225 derajat berapa, Ibu? Oke. Caranya sama. 225. Saya mau pakai yang mana, Bu? Saya mau pakai 180. Itu kan di kuadran keberapa? Kuadran 1 nggak mungkin. Tahu ya, karena kan 225 itu kan ini kuadran 1 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270, berarti 225 itu berada di kuadran ketiga lagi. Nah, sekarang nilai cos. Nilai cos di kuadran ketiga positif atau negatif? Negatif, Ibu. Berarti kita jangan lupa buat dulu sini negatif, ya kan? Nah, nilai cosnya udah dibuat negatif. Sekarang 225, kita pakai 180 ya. Berarti 225 dikurang 180. Jawabannya 45 ya. Nah, 45 derajat. 45 derajat berarti kan 180
ditambah 45, kan sama dengan 225. 45-nya aja yang kita pakai. 45, yang mana berarti cos 45? Cos 45 jawabannya setengah akar 2. Berarti setengah akar 2. Kalikan aja, jadi jawabannya minus 7 kali 1. Minus 7 per 2 akar 2 jawabannya. Selesai soal nomor 3. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Kita ini ya, di sini nomor 4, di sini aja nomor 4, takut nggak muat. Oke, di sini nomor 4. Ini ada cos pangkat 4 75 derajat dikurang sin pangkat 4 75 derajat. Nah, ini pangkat 4, Bu. Gimana jadinya, Bu? Sementara yang ini nilai cos 2 alfa itu adalah pangkatnya pangkat 2. Nah, coba kita pecah. Nah, ini ada pelajaran SMP ya, kalau nggak salah. Saya pecah di sini ya. Kalau kamu tahu ada A kuadrat tambah B kuadrat, itu kan jadi sama dengan A tambah B, A kurang B ya. Nah, gitu juga kalau dia A pangkat 4 ditambah B pangkat 4, berarti A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikali A kurang A kuadrat, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, ini dia ya. Dari sini, kalau kamu kali ini, kan jadi ini A pangkat 4 tambah B pangkat 4 itu kan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, dari sini ya. Berarti ini kalau kita anggap itu A dan B, berarti kita bisa pecah nih. Jadi apa, Ibu? Cos kuadrat 75, ya kan? Cos kuadrat 75, cos kuadrat 75 ditambah sin kuadrat 75. Nah, yang ini jadi A-nya, yang ini jadi B-nya. A-nya berapa? A kuadrat berarti cos kuadrat 75. B-nya B kuadrat berarti sin kuadrat 75, ya kan? Kalau ini jadi A-nya, ini jadi B-nya ya. Nah, kemudian dikali cos kuadrat 75 dikurang sin kuadrat 75. Nah, gini dia jadinya ya. Nah, kamu dari sini ya, jangan nggak tahu ini pelajaran SMP ya. Cos kuadrat 75 tambah sin kuadrat 75 dikali cos kuadrat 75 dikurang sin kuadrat 75. Nah, ini berapa, Bu? Cos kuadrat 75 tambah sin kuadrat 75. Sementara kan yang itu kan, kalau ini kan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Ada nih sin 2 alfa. Kalau ini apa? Nah, ini tadi yang saya bilang rumus identitas trigonometri. Yang mana tadi? Oke, di awal tadi ya, di awal rumus identitas trigonometri. Yaitu apa? Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, atau cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Ini rumus trigonometri tadi ya. Kalau dia sama alfanya, cos kuadrat tambah sin kuadrat alfanya sama, berarti jawabannya 1. Ini rumus identitas trigonometri yang tadi ya, di persamaan yang sebelumnya. Cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Ini adalah rumus identitas trigonometri. Jadi jangan tanya dari mana 1 lagi ya. Nah sekarang yang ini, cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Apa dia saya bilang tadi? Cos 2 alfa. Cos 2 alfa jadinya, Bu. Berarti 1 dikali cos 2 alfanya berapa? 75. Berarti sama dengan 1 kali cos 2 kali 75 kan sama ya. Jadi cos 150 ya kan. 2 kali 75 150. Dikali 1 ya tetap jadi cos 150. Berarti nilai dari cos 150 yang kita cari. Berapa, Ibu, cos 150? Kita lihat ya. Nah, saya pakai yang 180 lagi. 150 berarti berada di kuadran ke-2. Itu kan nilai cos. Sementara kuadran kedua yang positif si sin.
Berarti kalau cos negatif. Kita buat dulu negatifnya. Nah, sekarang 180 supaya 150 dikurang 30 ya. 180 dikurang 30. Angka 30-nya aja berarti yang kita lihat. Cos 30. Cos 30, lihat di sini tabelnya. Cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi jawabannya min setengah akar 3. Selesai soal nomor 4. Nah, selanjutnya ada 3 soal lagi. Kita hapus dulu papan tulisnya ya. Oke, kita lanjut soal kelima. Nah, soal kelima saya buat di sini ya. Soal nomor 5, 8 cos kuadrat 15 derajat dikurang 4 sama dengan. Nah, ini Bu, gimana caranya 8 cos kuadrat 15 derajat dikurang 4? Ini kamu olah dulu supaya ada mirip atau sama dengan sudut rangkap. Gimana Bu? Ini ada 8 dikurang 4. Kalau yang dikurang 4 atau dikurang angka gitu. Berarti ada hubungannya sama ini. Kan ini dikurang angka, ya kan? Ini ada cos kuadrat dikurang 1, sementara ini dikurang 4. Berarti kita keluarkan 4-nya. Coba kita keluarkan. Ini ada angka 8, ada angka 4. Keluarkan 4-nya. Berarti 4 di sini, 4 dikali berapa supaya 8? Dikali 2. 2 cos kuadrat 15 derajat dikurang 4 dikali berapa supaya 4? 4 dikali 1. Nah, gitu dia. Ya. Nah, kita keluarin angka 4. 8 sama 4 kan bisa dikeluari angka 4 ya. 4 berarti 4 kali 2 8 cos kuadrat 15 derajat, 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi ini sama. Nah, jadi gimana caranya soal itu kamu buat supaya ada menghasilkan rumus sudut rangkap. Nah, kira-kira nih 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Udah ada kan? Di sudut rangkap kan? Rumus sudut rangkap berarti 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Apa ini? Jadi cos 2 alfa. Ini kan jadinya 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Berarti sama dengan 4 dikali 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Itu sama dengan cos 2 alfa. Cos 2 alfa. Berarti sama dengan 4 dikali cos 2 kali alfa. Alfanya berapa Ibu? Alfanya 15. Ya, berarti sama dengan 4 dikali cos 30 derajat. Berarti sama dengan 4 cos 30 berapa? Lihat aja langsung di tabelnya. Cos 30 setengah akar 3. Setengah akar 3 berarti sama dengan 4 kali 1 4. 4 bagi 2 jauh. Jawabannya adalah 2 akar 3. 4 kali 1 4. 4 bagi 2 2. 2 akar 3 jawabannya. Selesai soal nomor 5. Kita lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 itu adalah nih ya. Soal nomor 6. 10 dikurang 20 sin kuadrat 165. Berapa jawabannya? Nah, ini juga sama. Ini Bu, apa hubungannya sama yang sudut rangkap ini? Coba kamu lihat, ini angka, ada sin kuadrat. Berarti di sin kuadrat ada angka di sini. Berarti ini ada hubungannya yang sama rumus yang ini ya. Gimana Bu? Ada 10, ada 20. Kita keluarkan angka 10-nya. Sama kayak tadi, kita keluarkan angka 10-nya kan. Berarti 10 dikali berapa supaya 10? 1, ya kan? Ini 10 dikali berapa supaya 20? Dikali 2 sin kuadrat 165. Berarti sama dengan, nah udah sama ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat 165. Berarti 10 dikali 1, ini kan sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, berarti 10 dikali 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa tadi apa Ibu? Cos 2 alfa. Berarti 10 dikali cos 2 alfa sama dengan 10 cos 2 alfa. Cos 2 kali alfanya berapa? 165. Berarti sama dengan 10 cos 2 kali 165 sama dengan 330 derajat. Sama dengan 10 dikali, nah cos 330. 330 berada di kuadran ke 4.
Pakai yang mana, Bu? 270 nanti berubah dia. Pakai yang 360. Ya kan? 360 supaya 330 dikurang kan? Dikurang 30. Nah, ini cos di kuadran keempat nilainya positif, berarti positif. Udah nggak usah dibuat di sini positif ya. Kalau negatif aja dibuat negatif. Positif berarti udah nggak usah dibuat apa-apa. Positif berarti nilainya, nilai cos. Cos 30 ya. Dari mana 30, Bu? Kan 360 dikurang 330. Kan 30, berarti cos 30. Yang kita lihat adalah cos 30. Cos 30, jawabannya adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, tinggal kalikan. 10 kali 1, 10 bagi 2. 5 akar 3 jawabannya. Soal nomor 6. Lanjut soal terakhir, yaitu soal nomor 7. Oke, lanjut soal ke nomor yang ke-7. Nah, ini saya tulis ya, soal nomor 7. 4 tan 15 dibagi tan kuadrat 15 dikurang 1. Oke. Nah, jadi lihat, ini kan tan. Ini ada hubungannya ya sama 2 tan alfa 1 kurang tan kuadrat alfa. Ibu, itu jawaban itu 2 tan alfa, Bu. Sementara ini 4, Bu. Jadi gimana, Bu? Ya kan? 4 tan 15 derajat per tan kuadrat 15 derajat dikurang 1 ya. Nah, bukan 15 kurang 1, 15 derajat dikurang 1. Gimana caranya, Bu? Kita ubah, kita buat dia jadi seperti itu. 4, berarti kan ini 2 dikali 2, bisa kan? 2 kali 2 tan 15 derajat dibagi. Bu, ini yang pertama 1, sementara yang ini tan kuadrat 15 dikurang 1. Nih, kalau tan kuadratnya di sini negatif, satunya yang positif. Kalau yang ini negatif, satunya, sementara positif tan kuadratnya terbalik. Nah, jadi gimana? Ini saya bisa keluarin negatif. Coba saya keluarin negatif. Saya keluarin negatif kan jadi gini. Negatif. Supaya dia jadi positif tan kuadrat kan jadi negatif ya. Negatif tan kuadrat 15 derajat. Kenapa, Bu? Karena dia ini kan soalnya positif. Berarti negatif kali negatif jadi positif. Nah, ini yang jadi negatif. Berarti negatif dijadikan positif ya kan? Positif 1. Positif 1 jadinya. Kenapa? Karena negatif kali positif jadi negatif 1. Ya, kita keluari negatifnya. Berarti sama dengan 2 dikali 2 tan 15 derajat dibagi negatif. Nah, ini saya boleh putar nggak? Putar dia. Satunya di depan, min tan kuadrat 15-nya jadi di belakang. Kan boleh ya, tinggal seperti 2 tambah 3, saya putar jadi 3 tambah 2, sama ya. Berarti ini kan 1, saya putar 1 dikurang jadinya. 1 dikurang tan kuadrat 15 derajat. Nah, ya kan? Nah, jadi bentuknya udah sama aja sama ini. 2 tan alfa dibagi 1 tan kuadrat alfa. 1 dikurang tan kuadrat alfa, sama. Berarti ini 2-nya tetap dikali dibagi negatif tetap. Nah, dibagi negatif 1 ya. Ini negatif ya, dibagi negatif 1, negatif 1 atau negatif. Ya kan? Nah, atau saya langsung aja, saya buat jadi gini, 2 dibagi negatif, jadi negatif 2 ya, negatif 2 nih ya. 2 dibagi negatif 1 jadi negatif 2. Nah, yang ini, ini saya buka, saya tanda ini. Nah, 2 tan kuadrat 15 dibagi 1 tan kuadrat 15 derajat, itu sama dengan apa? Sama dengan tan 2 alfa. Berarti min 2 tan 2 alfa, ya kan? Berarti sama dengan minus 2 tan 2 dikali alfa. Alfanya berapa? Alfanya 15. 2 dikali 15 derajat. Berarti sama dengan minus 2 tan 30 derajat. Sama dengan minus 2 dikali tan 30. Berapa, Ibu, tan 30? Tan 30 adalah setengah akar 3. Jadi tan 30 sepertiga akar 3. 1/3 akar 3. Berarti sama dengan minus 2 kali 1. Minus 2/3 akar 3 jawabannya.
Minus 2 kali 1, minus 2 per 3 akar 3. Oke, selesai sampai 7 soal. Selanjutnya saya akan hapus ini dan saya akan berikan 7 soal kemudian untuk kamu jawab. Soalnya ini sama semua dari yang nomor 1 sampai nomor 7, hanya beda di angka. Jadi kalau kamu memperhatikan apa yang saya jelaskan, berarti kamu bisa mengerjakan 7 soal yang akan saya berikan. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, selanjutnya ini ada 7 soal yang akan saya berikan sama kamu. Ketujuh soal ini sama persis sama yang udah saya jelaskan tadi. Ketujuh soal hanya beda di angka. Jadi kalau kamu paham mengenai apa yang saya jelaskan, otomatis kamu insya Allah bisa juga mengerjakan ke 6 soal ini. Soal yang pertama adalah 2 sin 15 derajat cos 15 derajat itu sama dengan berapa? Nomor 2, 8 sin 67,5 derajat cos 67,5 derajat sama dengan berapa? Yang ketiga, 6 cos kuadrat 105 derajat dikurang 6 cos kuadrat 105 derajat itu sama dengan berapa? Dan yang keempat, cos pangkat 4 22,5 derajat dikurang sin pangkat 4 22,5 derajat itu sama dengan berapa? Yang kelima, 10 cos kuadrat 112,5 derajat dikurang 5 itu sama dengan berapa? Yang keenam, 6 dikurang 12 sin kuadrat 157,5 derajat itu sama dengan berapa? Nah, kemudian yang ketujuh, 6 tan 75 derajat dibagi tan kuadrat 75 dikurang 1 itu sama dengan berapa? Oke, silakan dikerjakan. Bagi kamu yang belum paham, bisa dijapri saya. Dan semoga apa yang saya sampaikan semua bermanfaat untuk kamu semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.